فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita ambil sebagian dalil dari judul bab ini, bab yang ke-27 Manja'at at-Tayyur. Materi yang datang tentang Tayyur, menganggap nasib siap dari kitab At-Tauhid alladzi huwa ala nabi. Kajian rutinitas kita dari sebuah kitab yang ditulis atau karang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Akan datang nanti pada masail kesimpulan dari judul bab ini berupa bab tentang dalil-dalilnya. Kita akan ulangi sekilas dua dalil yang telah kita baca. Potongan ayat ala innama ta'iruhum innallaha wa rasuluhu aktsara min Allah. Ayat berapa? Ayat surah. Ini salah di sini keliru. Sini An-Naml. An-Naml 47. 100. Nah. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadha wa yakisibun sayyi'atin yatayyaru bi Musa wa Harun ala inna ma ta'ala min Allah wa ta'ala. Dari nuskha kita salah keliru. Yang punya kita yang bahasa Arab, yang nuskha bahasa Arab kita salah sumber rujukan ayatnya. Yang itu surat Al-A'raf. Nah, kita lanjutkan pembacaan dalil berikutnya. Hadis kata satu dari Allah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la adwa wala tiyara wala hama wala safar akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, penafian la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Wala tiyara, tidak ada anggapan nasib sial. Dilarang yang tidak. Jangan menganggap sesuatu bisa menimbulkan kesialan atau kebujuran. Wala hama. Sedangkan para tafsir tentang hama pertama adalah burung hantu yang berterbangan di malam hari. Sebagian bangsa jahiliyah Arab menganggap petanda kesialan datang dengan malapetaka. Wala safar, tidak ada kesialan pada salah satu nama bulan, ini bulan Safar, bulan kedua dalam penanggalan Hijriah. Meskipun dalam tafsir yang lain tentang Safar nama bulan yang paling dekat. Nah, ada lanjutannya dari hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun pada riwayat Imam Muslim zada muslimun wala nau'a wala bau.
nama bintang, salah satu jenis bintang. Mereka menganggap ketika datang bintang ini petanda sial atau petanda mujur, mereka silakan dengan bintang fortune datang dengan kemujuran, nama bintang yang ini datang dengan kesialan. Wala gaul artinya adalah bahasa kita hantu, benda halus atau makhluk halus. Tidak ada hantu yang mendatangkan kesialan, yang mendatangkan ketakutan dan sebagainya. Nah, nampak jelas sekali dari hadis ini barakallahu fikum keterkaitan dengan 7 bab di atas menyinggung salah satu poin yang dilarang oleh Nabi SAW tentang tatayur datang dalam bentuk penafian. Menunjukkan bahwa tatayur menganggap esensial dengan sesuatu, baik itu yang terlihat, yang didengar atau yang terbetik dalam benak pikiran, hukumnya adalah haram. Maka akan datang nanti dari hadis yang setelahnya, bukan cuma sekedar haram, bahkan bisa pada tingkatan kesyirikan. Karena menentukan keputusan jadi dan tidaknya, baik dan buruknya, sial dan mujurnya dengan sesuatu yang tidak ada hakikat, yang tidak ditunjuk oleh syariat. Nah, sampai pada tingkatan kesyirikan. Tatayur dari lafaz la adwa wala tiyar. Tidak ada tatayur, jangan menganggap sial dengan sesuatu. Baik itu yang dilihat dan didengar atau yang terbetik dalam pikiran. Wailah semuanya disebutkan di sini berkaitan dengan tatayur secara garis besar, namun diperinci lagi bahwa tatayur ada jenis yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan datang nanti dari penjelasan penulis sendiri bahwa makna la adwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dengan sendirinya, artinya seluruhnya tergantung dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun datang penetapan dari hadis Nabi SAW, bahwasanya beliau menganjurkan untuk menghindar diri dari penyakit yang mungkin dianggap bisa menular. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Firru minal majdzum kama tafirru minal asad." Larilah kalian dari orang yang terserang penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari binatang buas singa. Beliau katakan bahwasanya lari dari sini jangan sampai kalian terjangkit, jangan sampai kalian tertular penyakit kusta, penyakit kulit yang mungkin menular. Menunjukkan bahwasanya ada hakikatnya, namun bukan sebab itu sendiri bisa menular kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang beliau ingin tetapkan kepada kita tentang la adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, dari sisi Allah yang mentakdirkan, namun sebabnya ada. Jangan menganggap bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa ada sangkut paut dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ternafikan oleh hadis Nabi SAW ini. Terus juga yang lainnya lahamah. Tidak ada menganggap sial dengan kedatangan burung hantu yang berterbangan di atas rumah seseorang, yang anggapan Arab jahiliyah ini adalah datang dengan malapetaka, musibah, bencana dan sebagainya. Wala safar, masya Allah, seluruhnya berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa ditatayurkan, menganggap nasib sial dari sisi waktu, tempat dan seterusnya. Safar berkaitan dengan bulan safar. Atau sebagian mereka menganggap juga bahwasanya hari yang datang dengan kesialan adalah hari Rabu. Ketika melakukan perjalanan berkaitan dengan hari Rabu, kemudian terjadi musibah, kecelakaan, mereka menganggap bahwa memang hari ini hari Rabu. Salah, kita keluar, seharusnya keluar pada waktu yang lain. Atau sebagian tradisi dari bangsa Barat juga menganggap bahwasanya apabila tanggal 17 kemudian bertepatan dengan maksud kami tradisi sebagian Jawa, tanggal 13 berkaitan dengan hari Jumat. Mereka menganggap ini adalah penanggalan kalender waktu zaman yang datang dengan kesialan. Sebagai tradisi juga enggan untuk melaksanakan semacam resepsi, pesta resepsi di antara dua waktu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sebagai mereka enggan, sebagai tradisi enggan untuk melaksanakan pesta di
antara dua waktu tersebut. Mereka menganggap bahwasanya bulan tersebut adalah bulan ungkapan tentang bulan yang terjepit, ingin menggelontorkan uang yang banyak di waktu tersebut, padahal barusan di hari raya kemarin belanja. 1 atau 2 bulan kemudian nanti akan belanja lagi di hari raya Idul Adha. Nah, makanya membelanjakan uang di antara kedua waktu tersebut dianggap kurang baik. Cuma anggapan. Ya ternyata mendatangkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan antara hadis dan judul bab di atas jelas sekali bahwasanya penafian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tatayur. Nah, tidak ada tatayur. Yang bahasa sebagai penulis silakan dengan pemalu. Nah, tahayyul atau yang semisal. Enggak boleh membeli silet di malam hari. Nah, enggak apa-apa kan? Bisa datang kesialan. Maka mereka kaitkan dengan catatan hitam kelam di masa awal kemerdekaan G30 SPKI. Nah, enggak boleh beli garam di malam hari. Banyak kalau kita musim ya. Sesuatu yang datang dengan aneh dan ajaib yang ma'adza Allah biha subhanahu. Kata beliau berikutnya walahuma, kembali kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukan yang terdengar hina, namun ini adalah pujian. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pekerjaan pelayan pada sebagian orang terbilang rendah. Tapi yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan, kemuliaan. Nah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, dan dia berbangga-bangga dengan julukan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, la adwa wa la tiyara wa yujibuni al-fal. Qalu wa mal fal? Qala al-kalimatu thayyibah. Ketika hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di atas riwayat Imam Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini riwayat Imam maksudnya dari Anas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular. Kita terangkan pada riwayat sebelumnya. Artinya dengan sendirinya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya iya. Tapi apakah bisa menular dengan sendirinya? Tidak, kecuali dengan izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak ada juga anggapan nasib sial. Nah, tidak ada juga anggapan nasib sial. Wa yu'jibuni al-fal, dan aku menyenangi atau menyenangkan aku optimisme. Nah, jadi al-fal optimisme. Nah, bahasa kerennya positive thinking. Menganggap baik. Mereka bertanya, "Qalu ya Rasulullah wa ma fa'al?" Kalau begitu, ya Rasulullah, apa artinya optimisme? Beliau menjawab, "Qala al-kalimatu thayyibah." Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik. Di tengah jalan, di safar. Ban bocor. Lawan dari optimisme artinya adalah pesimisme. Waduh, memang hari ini sial. Nah, waduh, di mana lagi kita akan mendapatkan pertolongan? Dan yang bermaksud dengan kalimat-kalimat yang baik adalah, oh mudah-mudahan 5 atau 10 meter di depan ada tambal ban. Allah akan wujudkan hal tersebut apabila optimis. Ini maknanya. Beliau senang dengan kalimat-kalimat yang bagus. Istrinya sakit perut. Nah, kemudian dia marah-marah. Aku sudah bilang jangan makan ini, jangan makan itu. Salahkan istrinya. Jadi optimis artinya adalah mengeluarkan kata-kata bagus. InsyaAllah 5 menit lagi akan turun. Nah, ini optimis namanya. Akan terwujud. Hakiki dari perkataan yang mungkin bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Namanya optimis. Jangan pesimis. Jadi mana dari al-kalimat thayyibah.
Dari rumah terlihat mendung. Istrinya bilang jangan keluar, tapi mau taklif. Nah, paksa keluar. Ternyata baru setengah jalan gerimis, istrinya pukul suaminya. Sudah aku bilang jangan keluar hujan. Tidak, insya Allah ini cuma lewat, kita akan sampai di taklif. Nah, ini namanya si istri pesimis, si suami optimis. Ini yang boleh maksud dengan al-kalimatut thayyibah. Nah, terkadang kata-kata bisa berbentuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pesimis menggunakan kata-kata yang buruk, jelek, jangan sampai Allah kabulkan kata-kata tersebut. Makanya selalu optimis. Barakallahu fikum jami'an, boleh bawakan hadis ini keterkaitan dengan judul bab di depan. Semacam solusi nanti akan datang pada hadis yang berikutnya dan berikutnya lagi, keterkaitan antara hadis dan judul bab. Nah, solusi untuk keluar dari anggapan tatoyur. Ini solusi. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang mungkin terlarang dari sisi bertatoyur dengan sesuatu yang dilihat, didengar dan terbetik dalam pikiran. Alangkah bagusnya kalau optimis. Arti dari optimis adalah mengucapkan kata-kata yang baik, yang mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan dan kehendak kita tersebut dengan ungkapan kata-kata yang baik. Yang berikutnya hadis. Subhanallah, mengkaji tauhid ternyata luas. Tauhid itu bukan cuma keyakinan dalam dada. Ibadah itu bukan cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruku dan sujud. Bahkan dengan kalimat pun kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata. Sebagaimana juga kata-kata bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa hal yakubun nasu." Nah, ala manakhirihim illa hasaida al-sinatihim. Bukankah sebagian orang itu Allah Subhanahu wa taala sungkurkan batang hidungnya ke dalam neraka hanya karena buah dari lisan dia. Lisan yang sebagian mereka mengatakan bahwasanya daging tak bertulang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, bisa mengantarkan kepada surga. Jaga lisan dengan hal-hal semacam ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, memberikan jaminan. Kata Nabi SAW, "May yadmalli baina lahyaihi wa baina farjaihi admana lahul jannah." Barang siapa bisa menjamin kepadaku di antara dua jenggot dia. Dua jenggot artinya adalah jenggot dan kumis, mulut dia, lisan dia, dan menjaga di antara dua kaki dia, kiri dan kanan, tidak ada kemaluan. Menjaga lisan dan menjaga mulut, kata Nabi SAW, maksudnya menjaga lisan dan menjaga kemaluan, admana lahul jannah, aku jamin dia akan masuk ke dalam surga. Jaga lisan untuk tidak mengundang keburukan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan untuk tidak menyakiti hati saudara kita. Dalil yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Dari atas sekaligus hadis yang ketiga. Wa li Abi Daud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Imam Abu Daud akan datang nanti bahwasanya hadis ini adalah dhaif dan didhaifkan oleh Syekh Albani. Qala, kata dia, "Dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Disebut tiarah, anggapan nasib sia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, menanggapi perkataan tersebut, "Ahsanuha al-fa'al." Sebaik-baik tatoyur adalah, tadi kita katakan, optimisme. Yang berarti kan optimisme adalah ucapan yang baik. Wala taruddu musliman. Nah, jangan sampai anggapan sial ini menolak niatan seorang muslim. Tadinya dia ingin keluar, kemudian melihat sesuatu yang mungkin dia menganggap sial, tak jadi, menolak niatan dia untuk keluar. Jangan sampai hal itu terjadi pada seorang muslim, menolak niatan dia hanya dengan tatayyur. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la yati.
bil hasanati illa anta wa la yadfa as-sayyi'ati illa ant wa la haula wa la quwwata illa bik. Barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang mungkin dia benci, untuk menghindar, ini termasuk solusi. Untuk menghindar dari bertatayur, kata beliau, maka katakanlah, ya orang tersebut, katakanlah doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa bis sayyi'ati illa ant. Ya tidak. Ya Allah, tidak ada yang memalingkan kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya serta upaya kecuali dengan Engkau. Namun kita katakan bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Yang sahih hadis ini mursal. Diriwayatkan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaihi. Namun barakallahu fikum, dari lafaz hadis menyinggung tentang ahsanul fa'al. Dan ini telah kita baca pada riwayat yang sebelumnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-fa'al. Artikan ya optimisme. Kalimat yang baik. Termasuk hal yang bisa memalingkan bertatayur. Nah, jadi hadis ini termasuk solusi. Dua hadis yang terakhir ini kita baca akan datang juga pada hadis yang setelahnya, bahwa cara untuk terhindar dari tatayur atau bernasib sial adalah optimis, selalu optimis. Jadi barakallahu fikum, kata-kata motivasi ini bukan cuma kita sering dengar dari motivator, bahkan ini adalah buah lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu optimis, jangan pesimis. Hadisnya dhaif. Kita lanjut. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abdullah bin Mas'ud sallallahu alaihi wasallam, hadisnya marfu', ya, dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "At-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bit-tawakkul." Perhatikan kata hadis ini, kata beliau. Marfu' artinya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur yang menganggap nasib sial adalah syirik. Tatayur yang menganggap nasib sial adalah syirik. Hadis inilah yang paling mengena ketika memasukkan bab tatayur dalam kitab tauhid. Ternyata dia menggugurkan tauhid seseorang. Dari sisi mana sebelum kita lanjutkan menerjemahkan potongan hadis yang terakhir? Dari sisi mana? Karena perhatikan tentang menentukan sesuatu baik buruknya, sial mujurnya. Nah, jadi dan tidaknya bukan dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Al-Qur'an dan hadis, namun sesuatu yang sebenarnya tidak ada hakikatnya. Ini dia, namanya syirik. Aku pergi tidak ya? Nah, sebentar dulu aku lepas burung merpati, lepas. Ternyata dia ke arah kanan. Taib, akhirnya dia ikut. Artinya mengikuti sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Burung tidak ada kontak batin dengan kita manusia yang bisa menentukan apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak inginkan, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Ini contoh kecil termasuk dengan hal-hal yang lainnya. Kalau orang Jepang terkadang mengambil bunga sakura. Karena bunga sakura terkadang memiliki pucuk daun yang bervariatif. Jadi tidak, sambil memetik satu persatu jadi tidak. Kemudian keputusan akhir pada petikan terakhir dari bunga tersebut, jadi atau tidak jadi? Nah, jadi, lalu pergi. Tidak jadi. Ini bukan main arisan, diundi. Jadi pergi nomor siapa yang keluar dia yang dapat. Nah, yang tidak berarti tidak. Tatayur, dari sinilah. Nah, menentukan sesuatu yang tidak ditunjuk oleh syariat bahkan menjadi syariat tergolong kesyirikan. Wa ma minna illa walakinallaha yuhibbu bit-tawakkul. Ini perkataan Ibnu Mas'ud yang terakhir adalah perkataan Ibnu Mas'ud bukan dari hadis. Makanya sebagai mereka menjadikan Ibnu Mas'ud mudraj. Ini tafsir dari hadis di atas. Jadi perkataan Nabi SAW hanya sampai pada potongan at-tiyaratu syirkun. Yang berikutnya adalah perkataan Ibnu Mas'ud semacam tafsir akan hadis di atas. Tak seorang pun di antara kita kecuali pernah melakukan hal tersebut, kecuali pernah terbetik dalam hal kita. Walakinallaha yuhibbu bit-tawakkul, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya. Hadis yang ketiga ini dari susunan hadis di atas, walillah
dua hadis yang terakhir kita baca, satu sahih satu dhaif, kemudian yang ini berkaitan dengan judul bab tentang solusi terhindar dari tatayur, bernasib sial atau menganggap nasib sial. Ini perlu bepergian tanpa perlu mencari sesuatu yang bisa menentukan, tawakal Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau sambil membaca zikir-zikir sebelum keluar dari rumah, bertawakal Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bertawakal, kita pelajari dari burung. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makhluk ciptaannya dari hadis Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janna min marjin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari luapan api, Adam diciptakan dari api yang Allah sifati kepada kalian. Ini di dalam Al-Qur'an, dari tanah. Ada makhluk lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga, yakni binatang, hewan. Apa fungsi dan binatang bagi kita kehidupan manusia? Kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka, termasuk bab tawakul. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika bertawakal, contohlah burung. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taddu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Perhatikan, mereka keluar dari sangkar mereka di pagi hari, kembali dalam keadaan kosong, perut lapar, kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Artinya di sini bahwasanya bertawakal mengambil sebab, bukan cuma hanya berpangku tangan di rumah akan datang rezeki, tapi mencari sebab dengan cara dicari. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang bertawakal, pelajari dari burung. Fawaid dari hadis ini berkaitan dengan judul bab solusi untuk terhindar dari tatayur atau menganggap nasib sial adalah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bila kau telah bertekad bulat akan melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Kebutuhan dia Allah akan tutupi, penuhi, berikan. Ketika dia berserah diri hanya kepada Allah, jangan berserah diri kepada orang, jangan berserah diri kepada makhluk. Karena makhluk pun butuh tempat sandaran. Makanya dalam doa yang agung milik orang-orang soleh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Jangan bersandar ke tempat orang. Terus kalau bilang jangan bersandar ke orang. Kalau dia tergelincir, kita pun akan ikut tergelincir. Karena bersandar kepada orang yang bisa tergelincir, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahhaha wa ja'ala akhirahu min qawli Mas'ud. Imam Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkannya dari disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia menjadikan perkataan akhir dari hadis ini adalah milik Ibnu Mas'ud. Itu namanya mudraj. Mudraj adalah perkataan si perawi sebagai semacam tafsir akan hadis di atas. Yang berikutnya, Wali Ahmad min hadis Ibnu Amr. Hal ini datang dari Abdullah bin Amr bin As. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Sama dengan kita. Perhatikan begini. Barang siapa yang anggapan nasib sial bisa menghalangi memenuhi kebutuhan dia ingin sesuatu, namun ada di hadapan dia pun dia menganggap bisa mendatangkan sial yang dilihat, yang didengar atau yang terbetik dalam pikiran. Akhirnya dia tidak terjadi memenuhi kebutuhan dia tersebut. Faqad asyrak, berarti dia telah melakukan kesyirikan, menduakan Allah dalam menentukan keputusan. Tidak ada sisi kenapa tatayur dikatakan syirik. Mau menentukan keputusan saja butuh. Sesuatu tidak ada landasan hukumnya. Qalu fa kafaratu dzalik, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu apa
tebusan akan hal tersebut. Jika sudah terjadi, bagaimana cara menebusnya? Antakul aku katakan Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Nah, hendaknya engkau mengatakan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan Engkau. Tidak ada beranggapan nasib sial kecuali yang datang dari Engkau. Nasib sial datang dari sisi Allah, sebagaimana nasib bujur datang dari sisi Allah. Wala ilaha ghairu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Allah Rabbul Alamin. Nah, kebaikan datang dari sisi Allah, keburukan juga datang dari sisi Allah. Barang siapa yang mengingkari hal ini, berarti dia mengingkari qadar. Barang siapa yang mengingkari qadar, tidak ada keimanan bagi dia. Rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruk. Baik datang dari sisi Allah, buruk datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah yang menciptakan. Wa illa ada sebabnya. Kebaikan kita yang dapati juga sebab dari diri kita sendiri. Keburukan pun akan menimpa kita juga merupakan sebab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullum min 'indillah wa ma li haula'i qaumin la yakaduna yafqahuna." Seluruhnya datang dari sisi Allah. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas at-tatayyur, solusi. 3 hadis atau 4 hadis terakhir mengajarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang solusi untuk terhindar dari tatayyur. Kalau sudah terjadi, hadis ini sebagai tebusannya. La khaira illa khair, wa la khaira illa khair, wa la ilaha illa. Mungkin akan ada terbetik dalam pikiran kita sebagaimana anggapan dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, wa ma minna illa, mungkin tak seorang pun di antara kita mungkin pernah terbetik akan hal ini. Nah, tapi Allah akan Subhanahu wa taala menepisnya, menghilangkannya, melenyapkannya dengan berserah diri kepadanya. Kemudian selalu optimis dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, serta doa ini pun ikut serta diucapkan. Nah, kita akan baca masail dari bab ini satu persatu. Ada beberapa masail di dalamnya. Fi masail al-ula, dalam hadis dalam bab ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita petik. At-tanbihu ala qawlihi ala innama ta'iruhum 'indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Perhatikan 2 ayat boleh gantikan dalam satu masalah karena memiliki keterkaitan yang erat. Kita baca yang pertama, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwasanya nasib sial mereka ada dari sisi Allah. Nah, ayat ini akan menyinggung tentang Bani Israel atau dari kaumnya Fir'aun alaihi la'natullah. Wa idza ja'atuhum hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kaumnya Fir'aun alaihi la'natullah, penduduk negeri Mesir, beranggapan bahwasanya ketika kedatangan Nabi Musa selalu membawa malapetaka bagi mereka, seperti terjadi kekeringan, musim kemarau, sungai Nil mengering, datang musibah, paceklik, dan seterusnya. Dan sebelum kedatangan Nabi Musa tidak terjadi hal ini, makanya mereka tetap bertatayyur. Mereka berkata bahwasanya wa in tusibun sayyi'atun yatayyaru bi Musa ma'ama. Ketika datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan kami pantas untuk mendapatkan kebaikan ini. Namun ketika tertimpa kepada mereka kejelekan, mereka mengatakan bahwasanya karena kedatangan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Nah, mereka menisbahkan musibah yang tertimpa kepada mereka karena keberadaan orang-orang soleh seperti Nabi Musa dan kaumnya. Allah membantah mereka dengan perkataan ini, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama.
Pemahaman pertama tentang ayat ini bermutatayyir adalah Allah yang mentakdirkan. Jadi jangan menganggap sial dengan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita, bukan datang dari sisi Allah. Allah yang mentakdirkan. Beliau susul dengan ayat yang kedua yang tidak kalau menariknya dari sisi memiliki keterkaitan yang erat, ta'irukum ma'akum. Ayat yang kedua dari surat Yasin. Nah, ini perkataan pengikut para nabi. Kisah yang berbeda, namun beliau jalin akan dua ayat ini dalam satu posisi yang sama. Ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun muslimun. Bahkan kesialan datang dari sisi kalian sendiri kalau kalian mau mengambil pelajaran. Namun saja kalian adalah kaum yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kebaikan datang dari sisinya. Keburukan juga datang dari sisinya. Namun kebaikan dan keburukan ini ada sebab. Ada sebab. Allah telah menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan. Tempuh jalan kebaikan, insya Allah akan membuahkan hasil kebaikan pula. Allah telah jelaskan bahwasanya ini adalah jalan-jalan keburukan. Jangan ditempuh. Pun akan membuahkan keburukan yang sama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apabila kalian berbuat baik, perbuatan baik itu akan membuahkan kebaikan pada diri kalian sendiri. Apabila kalian melakukan perbuatan kejelekan pun akan menimpa diri kalian sendiri. Arti dari dua penggabungan ayat ini bahwa barakallahu fikum, kejelekan mungkin buah hasil dari kita, sebab perbuatan kita, namun juga kembali kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan ada sebabnya. Sial dan mujur ada sebabnya. Namun jadikan hal tersebut kembali kepada diri kita. Terjadi kebaikan mungkin karena perbuatan baik kita, terjadi keburukan mungkin juga karena buah dari perbuatan jelek kita. Jangan disandarkan kepada hal-hal yang tidak terdapat landasan hukum padanya, yang kesemuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya boleh jadikan dalam satu poin dan dua ayat yang sama. Keburukan dan kebaikan, nasib sial dan nasib mujur. Semuanya tergantung dari kita. Kemana kita inginkan mensugestikan pikiran kita, puasanya yang tersebut datang dari kita. Jadi kalau ada terjadi na'am kejelekan, tidak perlu salahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa baik dan buruk atau ganjaran baik dan ganjaran buruk buah hasil dari perbuatan kita. Pertama datang dari perbuatan baik, kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan bagi kebaikan kecuali buah dari amalan kebaikan. Demikian juga pada momen tentang keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Perbuatan jelek akan diganjar oleh Allah dengan perbuatan yang jelek semua. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Nah, ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai segenap manusia, bahwasanya perbuatan jahat kalian akan kembali kepada kalian. Kita pernah ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang mengganggu kita. Tidak perlu salahkan orang lain, mungkin beberapa saat yang lalu kita pernah mengganggu orang. Barang kita dicuri, mungkin kita merampas harta orang juga dengan tidak izin dari dia. Ini tidak perlu salahkan orang lain, salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Orang pernah mendolimi kita, nggak perlu menyalahkan orang tersebut. Mungkin kita pun pernah mendolimi orang, karena Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji pasti Allah tepati. Baik Allah akan balas baik, buruk Allah pun akan balas buruk. Ketika kita melihat bahwasanya istri kita, anak kita tidak taat kepada kita, mungkin pernah kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata dari Imam Ibnu Sirin rahimahullah ini seorang tabi'in jalil, dia mengatakan bahwasanya ra'aitu wa athara ma'siyati fi dabbati wa fi jariyati. Aku melihat pengaruh buruk dari maksiatku kepada kendaraanku dan budak perempuanku. Mungkin ketika dia memerintahkan budak perempuannya tidak taat, dikembali kepada dirinya. Mungkin pernah aku tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kendaraannya yang mungkin mogok, macet, tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan dia. Mungkin juga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mogok, artinya tidak lancar. Jadi pengaruh maksiat kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat kita durhaka, mungkin pernah kita durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu menyalahkan orang lain, kembali kepada diri kita. Untuk menghilangkan itu,
Nah, introspeksi diri. Perbaiki diri kita. Insya Allah kan Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kehidupan kita yang lainnya. Berikutnya, sudah habis Ustaz. Nah, insya Allah yang berikutnya tentang adu wajiro pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Kita tutup dan doa kita. Alhamdulillah.